beliau Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Beliau di sini akan menjelaskan hasil-hasil yang telah didapat dari pertemuan Policy Partnership on Food Security yang telah berlangsung selama 3 hari ini, ya. Untuk mempersingkat waktu dan mengingat beliau setelah ini harus segera kembali ke Jakarta, mungkin akan kita batasi press conference ini hanya sampai jam 9.30. Itu kami persilakan kepada Bapak Ahmad Suryana untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Mohon maaf waktu yang sangat terbatas karena pesawat saya jam 11. Pertemuan Policy Partnership on Food Security itu berlangsung 3 hari dari tanggal 22 sampai tanggal 24 kemarin, dan sudah diselesaikan dengan baik. Sasaran yang ingin dicapai yaitu menyelesaikan dan menyetujui roadmap ketahanan pangan untuk tahun 2020 bagi APEC, di lingkungan APEC itu sudah diselesaikan. Jadi dokumennya ini ya sudah ada, bahasa Inggrisnya Roadmap Toward 2020 untuk food security, ketahanan pangan itu sudah diselesaikan. Semuanya menyepakati ini sebagai dokumen strategis bagi APEC di dalam rangka membangun sistem pangan, struktur sistem pangan yang dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan. Kesimpulan lain yang diperoleh adalah, setelah ada roadmap yang sifatnya strategik, kita menyepakati untuk melanjutkan bekerja ya, untuk merumuskan operational business plan, kita istilahkan. Jadi business plan yang sifatnya lebih operasional. Operational business plan ini diturunkan dari strategic roadmap yang ada yang tadi sudah disepakati. Diharapkan operational business plan ini paling tidak draft awalnya sudah diselesaikan sebelum Oktober, sehingga sebelum keketuaan kita berakhir. Nanti tentu penyelesaiannya akan dilanjutkan di 2014. Sebagai gambaran, untuk menyetujui roadmap itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena di situ tentu saja banyak kepentingan yang terkait ya, sehingga tercermin misalnya ketuanya pun working group ini ada 3, yaitu Jepang, Amerika, dan Rusia. Sedangkan working group lainnya itu masing-masing diketuai oleh satu negara saja. Misalnya untuk working group kedua hanya Indonesia, working group ketiga itu Rusia lagi, working group keempat Jepang. Isi utama dari roadmap itu adalah jadi kita ada 3 hal yang menjadi perhatian di dalam roadmap itu. Pertama adalah bagaimana membangun pertanian, membangun sektor pertanian dan sektor perikanan secara berkelanjutan. Dan yang kedua, fasilitasi investasi dan pengembangan prasarana. Yang ketiga adalah enhancing trade and market, itu pengkayaan pasar dan perdagangan untuk kepentingan pencapaian sustainable food security, ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, 3 hal itu lantas dijabarkan ke dalam berbagai aktivitas. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 8 dan sebagainya. Itu kurang lebih gambaran yang dicapai dari roadmap ini. Nah, satu hal lagi yang kemarin disepakati adalah kita menyusun input untuk leader statement. Ada
3 atau 4 poin di sana yang sudah mulai dibahas dan mulai mengerucut untuk disepakati. Yang pertama yaitu menyampaikan roadmap ini kepada leaders sebagai acuan yang strategis untuk pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan. Yang kedua, menyadari pentingnya peran petani, termasuk juga petani kecil di dalam pembangunan ketahanan pangan, sehingga APEC mendorong agar para petani ini dilibatkan di dalam pembangunan ketahanan pangan dengan melibatkan mereka di dalam rantai pasok pangan dan juga dengan meningkatkan keberdayaan mereka melalui berbagai capacity building. Kemudian yang ketiga, menyadari adanya keterbatasan perluasan lahan secara global, sehingga perlunya upaya-upaya untuk tetap meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan produksi pangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah, untuk itu ada berbagai langkah yang disiapkan ya, yang disarankan untuk melaksanakan itu, antara lain melalui peningkatan kegiatan riset dan penelitian, kemudian diseminasinya, adopsinya, sampai pada hal-hal terkait dengan upaya pengurangan kehilangan hasil dan juga pemborosan pangan serta kualitas pangan. Barangkali itu yang untuk pengantar yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, saya langsung pada pertanyaan. Langsung aja Pak, lanjutkan Pak. Dari pertemuan ini, tadi Pak bilang kan ada roadmap sampai 2020 ya. Dulu saya Zulfi Pak dari Ketiko. Sampai 2020. Nah, konkretnya sendiri untuk Indonesia dalam jangka waktu dekat ini Pak, apa yang bakal dilakukan gitu untuk ketahanan pangan ini dari hasil pertemuan selama 3 hari kemarin untuk Indonesia ya Pak ya, dalam waktu dekat ini. Oke, itu aja Pak. Makasih. Dari roadmap itu, karena kita juga terlibat menyusunnya, kebetulan kita sebagai ketua, tentu saja sebagian dari rumusan-rumusan itu juga applicable untuk Indonesia. Yang pertama misalnya antara lain untuk sampai 20 ketahanan pangan itu, pertama tadi petani, dukungan untuk ketahanan pangan kita adalah dari para petani kecil, sehingga pada saat kita mencapai ketahanan pangan juga petani kecil pun harus bisa mendapatkan manfaat dari proses itu. Nah, untuk itu lantas tadi perlu adanya pemberdayaan petani dan perlu adanya pelibatan petani dalam rantai pasok pangan. Itu satu antara lain yang harus dilakukan. Yang kedua, diversifikasi pangan. Karena APEC ini juga bagian dari negara, sebagian besar negara APEC itu bagian dari bagian dari mega biodiversity. Lantas di situ punya potensi-potensi pangan lokal. Nah, Indonesia pun memanfaatkan itu sebagai upaya meningkatkan diversifikasi pangan. Kemudian yang ketiga, tiga contoh ya, perluasan lahan di Indonesia juga sangat terbatas ya, karena alih fungsi lahan, sementara juga perluasan juga terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, Indonesia harus untuk ketahanan pangan itu, Indonesia harus meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, itu peran penciptaan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas, kemudian percepatan diseminasi teknologinya itu sendiri, dan bagaimana meningkatkan kemampuan adopsi dari petani untuk teknologi itu menjadi sesuatu hal yang besar. Nah, kalau 3 itu saja bisa dilaksanakan oleh Indonesia paling tidak, dan itu sudah menjadi program di negara kita, di Kementerian Pertanian juga, itu tentu saja upaya mencapai ketahanan pangan itu paling tidak bisa akan lebih mudah dan lebih baik. Ada lagi? Ada lagi yang ada? Saya dari Bobi dari business.com harian tabloid lokal.
mengenai kelangkaan pangan kan nanti akan sudah dibicarakan. Mungkin untuk anggota APEC memang kita saat ini memang tidak seperti Korea Utara atau yang merdeka, ada antisipasi masa depan yang prediksi bahwa pangan tidak akan cukup itu. Di dalam pertemuan ketahanan pangan, kita tidak secara khusus membahas akan adanya kekurangan pangan yang sifatnya famine ya, yang sifatnya kelaparan yang sangat, itu tidak didiskusikan karena memang mungkin untuk negara-negara APEC secara umum tidak ada potensi negara yang punya kelaparan seperti itu. Tetapi itu tidak berarti kita tidak waspada ya, karena kita menyadari bahwa dari sisi kapasitas produksi pangan itu juga makin lama makin terbatas, sementara permintaan terhadap pangan juga makin lama makin meningkat. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran pangan ini, ya tadi diperlukan upaya-upaya tadi yang tadi saya sudah katakan, 3 hal itu tadi antara lain ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke. Terima kasih rekan-rekan wartawan atas partisipasi dalam press conference ini, dan demikian berakhir press conference ini, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.